Selamat pagi buat para sahabat-sahabat di mana saja berada. Kali ini Anak Medan bersuara, pasti punya suara. Pagi yang indah ini kita akan sama-sama membahas tentang ada video yang nanti akan saya tampilkan. Tapi sebelum saya tampilkan, tentu ada baiknya saya sampaikan dulu buat teman-teman agar tidak gagal paham. Karena orang yang gagal paham pasti gagal segalanya. Jadi baik teman-teman ya, Ibu Connie dari Rusia tadi sudah mengatakan dan mengungkapkan. Tapi sebelum nanti kita lihat videonya, baiknya buat teman-teman jangan suka memotong atau mengedit video, mengurangi, tetapi mempunyai makna tujuan untuk menjatuhkan seseorang. Seperti yang dialami oleh Bapak Ahok atau Bapak Basuki yang kemarin, di mana pidatonya dipotong, dan itu yang mengakibatkan menurut saya ya, beliau diproses hukum dan dijatuhi hukuman. Sudah dijalankan. Jadi saya hanya mengingatkan buat teman-teman, para subscriber, para pemilik konten, agar kita bertanggung jawab untuk menampilkan video-video, agar orang yang mendengar dan melihat kita bukan bajer-bajer yang dibayar. Baik teman-teman, untuk mempersingkatkan waktu, kita lihat dulu videonya dari Ibu Connie dari Rusia. Sebentar. Hai, jadi untuk saya tujukan ini kepada Ibu Connie ya, Koto, dari Rusia langsung salah, memberitahu di Padang pada seseorang yang kesehariannya sering pakai motor kesana kemari menjual medsosnya Ibu Connie. dagangan kain di Apa ya. tujuannya? Saya tuh heran, saya dapat banyak sekali video potongan TikTok, potongan WhatsApp, potongan Instagram, dan sangat viral kelihatannya ketika Bapak membacakan seolah-olah saya memberikan pernyataan dari Rusia tentang dokumen dari Pak Hasto Kristianto, dan yang Anda sebutkan itu terkait FPI lah, inilah itulah. Pak Rian Koto, please, saya itu hanya ketitipan, dititipi dengan menandatangani notaris, di mana saya hanya dititipkan dokumen. Artinya saya itu tidak boleh mengedarkan, membuka, mengumumkan, memindah tangankan, and so on and so forth. Jadi Pak, tolong di take out. Kalau Bapak mau viral, jangan bawa nama saya. Apalagi Bapak sebutkan seolah-olah itu adalah dokumen yang saya buka gitu. Ya Pak Rian Koto ya, I don't know you, but please jangan bawa nama orang tanpa izin. Kayaknya nggak polite. Thank you Pak, bye. Setelah melihat, mendengar apa yang dikatakan oleh Ibu Connie di dalam video saya tadi ya, jadi saya paham. Jadi artinya gini teman-teman, buat kita para pemilik konten ya, pemilik akun, sekarang gampang, kita tinggal video dan ngoceh lah di depan kamera. Tetapi buat kita yang profesional, agar bisa menampilkan konten itu berdasarkan data atau fakta yang bertanggung jawab, bukan untuk artinya membuat agar konten kita viral. Kita juga mau konten kita viral, tapi jangan menyalahgunakan apa yang dikatakan orang, seperti apa yang dilakukan atau yang dialami oleh Pak Ahok. Mungkin kita pasti sudah tahu, oleh karena pekerjaan seseorang memotong video tersebut menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi untuk itu teman-teman, buat kita ya, para pemilik konten, agar jangan suka memotong, mengedit, menambahi, mengurangi untuk menyalahgunakan atau membuat orang yang mempunyai atau mengatakan hal yang sebenarnya menjadi salah di mata hukum. Teman-teman, saya tidak akan masuk ke ranah yang lain. Saya hanya berfokus yang disimpan oleh Ibu Connie, yang dititipkan oleh Pak Hasto, Sekjen PDI, mulai terbongkar. Kotak Pandora seperti apa yang dikatakan oleh Partai PDI Perjuangan, Satya Eva Jayati, hanya kebenaranlah yang pasti akan menang, bukan kemunafikan, bukan kebohongan, dan bukan gila jabatan. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengar video yang dikatakan oleh Pak Hasto atau Sekjen PDI Perjuangan, agar kita tidak gagal paham. Terima kasih. Baik,
seluruh Saatnya kita masyarakat dengar Indonesia yang apa yang saya disampaikan oleh cintai Pak dan Hasto. banggakan. Cerita Silakan, ini Pak. diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistiowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota, dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti,
rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih. Tegakkan kebenaran. Satyam Eva Jayate. Merdeka. Setelah melihat tadi video yang saya tampilkan ya, Bapak Hasto bertanggung jawab, Sekjen PDI Perjuangan. Dia bertanggung jawab apa yang dikatakan walaupun tanpa bukti. Tapi itu sudah menjadi bukti dan kita juga nggak segampang itu mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Buat teman-teman, mereka yang 58% kemarin, cobalah, sadarlah, di balik kelusuhan kesederhanaan pakaian, kesederhanaan pengucapan kata-kata, kesederhanaan pakai sarung, ternyata tersimpan banyak hal yang harus kita bongkar. Seperti kata-kata Satyam Eva Jayate, hanya kebenaranlah yang pasti akan menang, bukan kebohongan, bukan kemunafikan, dan bukan gila jabatan. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kita untuk membuka dan menggerakkan hati kita yang tulus. Salam perjuangan, merdeka, merdeka, merdeka.